Seorang nenek tua datang ke bank dengan langkah perlahan, hanya ingin mengambil uangnya yang tidak seberapa. Namun, perlakuan pegawai bank justru membuatnya merasa direndahkan. Mereka menatapnya dengan remeh, menganggapnya tidak penting. Tak ada yang tahu, di balik penampilannya yang sederhana, nenek ini menyimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan saat ia akhirnya berbicara, satu bank dibuat terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sebuah kota kecil yang ramai, seorang nenek tua dengan pakaian sederhana melangkah pelan menuju bank terbesar di daerah itu. Kerutan di wajahnya menggambarkan usia yang sudah senja, namun matanya masih menyeratkan keteguhan hati. Di tangannya, ia menggenggam erat buku tabungan yang sudah kusam, tanda bahwa ia telah lama menjadi nasabah di sana. Langkahnya tertatih, tetapi ia tetap berjalan dengan penuh keyakinan, berharap bisa mengambil uang simpanannya untuk keperluan sehari-hari. Sesampainya di pintu bank, nenek itu sempat ragu sejenak. Ia melihat suasana dalam bank yang sibuk, dengan para pegawai berdasi sibuk mengetik di komputer dan pelanggan lain yang mengenakan pakaian mewah tengah berbincang sambil memegang dokumen keuangan mereka. Nenek menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia hanya ingin mengambil uang 1 juta rupiah, jumlah yang tidak seberapa bagi sebagian orang, tetapi sangat berarti baginya. Dengan langkah hati-hati, nenek itu masuk dan melihat antrean yang cukup panjang di bagian teller. Ia pun berdiri di belakang, menunggu gilirannya dengan sabar. Waktu berjalan, satu persatu pelanggan maju ke depan, mengambil uang dalam jumlah besar, mengurus deposito, atau mengajukan pinjaman. Nenek tetap berdiri tegak, meskipun kakinya mulai terasa lelah. Sesekali ia melihat jam dinding besar di ruangan itu, berharap tidak terlalu lama menunggu. Di sekitar nenek, beberapa pelanggan meliriknya dengan tatapan aneh. Seorang wanita muda berbisik pelan kepada temannya sambil sesekali melihat ke arah nenek itu. Kenapa si orang seperti itu tidak pakai ATM saja? Kalau cuma ambil uang sedikit, kan bisa lebih cepat. Bisiknya dengan nada sinis. Temannya hanya mengangguk, lalu tertawa kecil. Nenek mendengar percakapan itu, tetapi ia hanya tersenyum tipis dan tetap diam. Ia tahu, di dunia ini selalu ada orang yang menilai seseorang hanya dari penampilannya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba giliran nenek itu. Dengan langkah perlahan, ia maju ke depan teller. Pegawai bank yang duduk di balik kaca meja meliriknya sekilas, lalu dengan malas bertanya, "Ibu mau apa?" Suaranya terdengar datar, tanpa keramahan. Nenek itu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Saya ingin mengambil uang tunai, 1 juta rupiah." Pegawai bank itu mengangkat alis, seolah tidak percaya dengan jumlah yang disebutkan. "Hanya 1 juta? Kenapa tidak ambil di ATM saja, Bu? Itu lebih cepat," katanya dengan nada malas. Nenek itu tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya mulai timbul rasa tidak nyaman. "ATM di dekat rumah saya rusak, Nak. Jadi saya ke sini," jawabnya sabar. Pegawai itu mendesah pelan, lalu dengan ekspresi enggan mulai mengetik di komputernya. Sementara itu, beberapa pelanggan lain yang masih mengantri ikut mendengar percakapan itu dan mulai membicarakan nenek itu dengan nada mengejek. "Lucu sekali, datang jauh-jauh ke bank hanya untuk ambil uang segitu," kata seorang pria dengan jas mahal kepada rekannya. Mereka tertawa kecil, seolah nenek itu adalah pemandangan yang menggelikan. Meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, nenek itu tetap diam. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya ingin mengambil uangnya, lalu pergi dengan tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh pegawai bank dan pelanggan di sana. Pegawai bank itu mengetikkan sesuatu di komputernya dengan ekspresi malas, lalu menatap layar dengan bosan. Setelah beberapa detik, ia kembali menoleh ke arah nenek dengan raut wajah yang tampak semakin meremehkan. "Ibu, saldo Anda lebih dari cukup untuk mengambil uang 1 juta rupiah. Tapi saya tetap tidak mengerti, kenapa tidak pakai ATM saja? Ambil uang sedikit seperti ini seharusnya tidak perlu ke teller," katanya dengan nada datar, seolah nenek itu hanya membuang waktunya. Nenek tersenyum lembut,
berusaha tetap sabar. ATM di dekat rumah saya rusak. Nak, saya sudah coba, tapi tidak bisa tarik tunai. Ujarnya dengan suara lemah tapi penuh ketegasan. Namun, pegawai bank itu justru menghela napas panjang dan menoleh ke rekannya di sebelah, seakan meminta dukungan. Lihat, Bu. Kalau semua orang seperti Ibu, teller di sini bakal penuh hanya karena transaksi kecil. Bank ini kan bukan buat hal-hal remeh seperti ini, katanya dengan nada melecehkan. Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan interaksi tersebut. Beberapa orang tersenyum sinis, sementara yang lain mengangkat bahu, merasa tidak peduli. Seorang pria muda dengan setelan mahal bahkan tertawa kecil sambil berbisik kepada temannya. Lucu banget, masa ambil 1 juta aja sampai ke bank? Kayak nggak punya ATM aja. Nenek itu tetap diam, namun hatinya mulai terasa perih. Ia telah menjadi nasabah bank ini selama bertahun-tahun. Selama ini, ia menabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan uang hasil kerja kerasnya. Dan kini, hanya karena ia ingin mengambil 1 juta rupiah, ia dipermalukan di depan banyak orang. Pegawai bank itu akhirnya menyerahkan slip transaksi kepada nenek dengan gerakan malas. Isi ini, lalu tunggu. Tapi lain kali, jangan datang ke teller hanya untuk jumlah sekecil ini. Ya, katanya sambil menyeret nada suaranya. Ia bahkan tidak menatap nenek ketika berbicara. Nenek menerima slip itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya benar-benar kecewa. Ia menundukkan kepala, mengisi slip dengan perlahan, lalu menyerahkannya kembali ke pegawai bank. Ia berharap proses ini segera selesai, agar ia bisa pergi dari tempat yang memperlakukannya seperti beban. Setelah beberapa menit, pegawai itu menyerahkan uangnya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih atas kesetiaan nenek sebagai nasabah, hanya sikap dingin yang seolah ingin segera mengusirnya dari sana. Ini uangnya. Sudah, kan? Katanya singkat. Nenek menerima uang itu dengan tangan bergetar. Ia memandang uang kertas di tangannya, bukan karena bahagia, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Perlahan, ia memasukkan uang itu ke dalam dompet lusuhnya, lalu menatap pegawai bank yang sejak tadi meremahkannya. Dengan suara tenang, tapi tajam, ia berkata, "Nak, kau tahu? Aku menabung di bank ini sejak kau mungkin belum lahir. Aku pikir bank ini tempat yang aman dan ramah. Tapi aku salah. Jika bank ini tidak menghargai nasabahnya, mungkin sudah waktunya aku pergi." Pegawai itu hanya menatap nenek itu dengan bingung, tidak mengerti maksud perkataannya. Ia menganggap nenek itu hanya berbicara karena tersinggung, tanpa menyadari bahwa kata-kata nenek tersebut akan mengubah segalanya. Di belakangnya, beberapa pelanggan yang tadinya menertawakan nenek kini mulai diam, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Nenek itu tidak langsung pergi setelah menerima uangnya. Ia berdiri sebentar di depan teller, menggenggam dompet lusuhnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Beberapa orang mulai memperhatikannya, mungkin mengira ia terlalu tua untuk menyadari bahwa antrean di belakangnya masih panjang. Pegawai bank yang tadi melayaninya hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan pekerjaannya, mengabaikan keberadaan nenek itu seolah tidak penting. Namun, di luar dugaan, nenek itu justru melangkah ke sisi lain ruangan, menuju meja customer service. Langkahnya tetap pelan, tapi penuh keyakinan. Semua pegawai di bagian itu menoleh ketika melihatnya datang. Salah satu dari mereka, seorang pria berjas rapi yang sepertinya lebih senior, menyambut dengan sedikit kebingungan. "Ibu ada keperluan apa lagi?" tanyanya dengan sopan, berbeda dengan pegawai teller sebelumnya. Nenek tersenyum tipis. "Saya ingin bicara dengan manajer bank," katanya dengan suara tenang. Beberapa pegawai saling pandang, bingung dengan permintaan itu. Seorang wanita muda di meja customer service mendekat dan bertanya, "Ada masalah dengan transaksi tadi, Bu?" "Ya," jawab nenek singkat, "tapi bukan soal jumlah uangnya. Ini soal bagaimana kalian memperlakukan nasabah." Kata-kata itu membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan lebih serius. Pegawai yang tadi melayaninya di teller melirik sekilas, sedikit cemas,
takut jika keluhan ini ditujukan padanya. Tanpa banyak tanya, customer service akhirnya menghubungi manajer bank. Tak lama kemudian, seorang pria berkemeja biru dan berdasi hitam keluar dari ruangannya dan berjalan mendekati nenek dengan senyum formal. "Selamat siang, Ibu. Saya manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Ia menatap nenek itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Dari cara berpakaian nenek yang sederhana, ia menduga bahwa ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Nenek memandang manajer itu dalam-dalam, lalu menarik napas panjang sebelum berbicara. "Nak, aku sudah menabung di bank ini selama puluhan tahun. Setiap bulan, aku menyetor uang dari hasil kerja keras. Aku percaya bahwa bank ini bisa menjaga tabunganku dengan baik. Tapi apa yang kudapatkan hari ini?" Manajer itu sedikit mengernyit, lalu melirik ke arah teller yang tadi melayani nenek. Pegawai teller itu tiba-tiba menunduk, merasa gelisah. Nenek melanjutkan, "Aku datang ke sini untuk mengambil 1 juta rupiah, karena ATM dekat rumahku rusak. Tapi lihat bagaimana aku diperlakukan. Mereka menghina aku, menganggap aku remeh hanya karena jumlah uang yang kuambil sedikit. Padahal, apakah seorang nasabah harus diukur dari jumlah uang yang ia tarik?" Beberapa orang yang tadinya sibuk dengan urusan mereka mulai berhenti dan mendengarkan. Ruangan bank yang tadinya penuh dengan suara obrolan kini terasa lebih sunyi. Bahkan pegawai-pegawai yang lain mulai memperhatikan situasi ini dengan penuh perhatian. Manajer bank itu mencoba tetap tersenyum. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bu. Mungkin hanya terjadi kesalahpahaman. Kami menghargai semua nasabah kami." Namun, nenek itu mengangkat tangannya pelan, meminta manajer itu untuk diam sebentar. Lalu, dengan gerakan tenang, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku tabungan berwarna biru tua yang sudah mulai usang. Ia membukanya perlahan, lalu meletakkannya di meja customer service, tepat di depan manajer bank. "Kau bilang bank ini menghargai semua nasabahnya?" Nenek itu menatap lurus ke mata sang manajer. "Baiklah, lihat saldo tabunganku." Manajer itu awalnya menganggap ini hanya tindakan emosional dari seorang nasabah tua. Namun, begitu ia melihat angka yang tertera di buku tabungan itu, wajahnya langsung berubah. Dahinya berkerut, matanya melebar, dan tangannya sedikit gemetar saat ia mengangkat buku tabungan itu untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Beberapa pegawai lain yang berdiri di sekitar pun mulai mencoba mengintip, ingin tahu apa yang membuat manajer itu tiba-tiba tegang. Angka yang tertera di buku tabungan itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Saldo tabungan nenek itu lebih dari 100 miliar rupiah. Suasana di dalam bank yang semula riuh mendadak hening. Beberapa pegawai menelan ludah, sementara pelanggan lain yang penasaran mulai berdiri dari tempat duduknya untuk melihat lebih jelas. Manajer bank masih memegang buku tabungan itu dengan tangan gemetar, membaca ulang angka-angka yang tertera di dalamnya, seakan berharap ada kesalahan. Tapi tidak, saldo itu nyata, lebih dari 100 miliar rupiah tersimpan dalam rekening nenek itu. Pegawai teller yang tadi menghinanya kini berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita tua yang ia remehkan barusan ternyata adalah salah satu nasabah terbesar di bank itu. Beberapa pegawai lain mulai berbisik-bisik, sementara pelanggan yang tadi ikut menertawakan nenek kini hanya bisa terdiam dalam rasa malu. Manajer bank menatap nenek dengan ekspresi kaget bercampur cemas. Ia segera mengubah sikapnya, berusaha terdengar lebih sopan. "Ibu, ini jumlah yang sangat besar. Kami benar-benar minta maaf atas pelayanan yang tadi tidak pantas. Saya pastikan ini tidak akan terjadi lagi," katanya dengan nada hati-hati. Namun, nenek itu hanya tersenyum tipis. "Nak, permintaan maaf itu bagus. Tapi bukan itu yang kubutuhkan saat ini," katanya dengan suara lembut, tapi tegas. Ia melirik pegawai teller yang tadi melayaninya, yang kini hanya bisa menundukkan kepala dalam rasa bersalah. Manajer itu meneguk ludah. "Ibu ingin kami melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan ini?" tanyanya dengan nada penuh harap,
ingin menenangkan situasi sebelum semuanya semakin buruk. Nenek itu menghela napas panjang. Ia menoleh ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang tadi mengabaikannya, melihat pegawai yang hanya peduli pada penampilan luar nasabah, dan melihat bagaimana sistem di bank ini memperlakukan orang dengan tidak adil. Lalu, dengan nada tenang, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan semakin membeku. Aku ingin menarik semua tabunganku. Sekarang juga. Beberapa orang terkejut. Beberapa pegawai saling berpandangan dengan ekspresi panik. Manajer bank pun membelalakan mata. Ibu, maksud ibu ingin menarik semua 100 miliar rupiah? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Nenek mengangguk pelan. Ya, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Jika bank ini tidak bisa memperlakukan nasabahnya dengan baik, maka aku tidak punya alasan untuk menyimpan uangku di sini. Keputusan nenek itu langsung membuat suasana semakin tegang. Manajer bank tahu bahwa kehilangan nasabah sebesar ini bisa menjadi bencana. Jika berita ini menyebar, reputasi bank bisa rusak. Belum lagi, bank tidak mungkin bisa menyediakan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Tapi Bu, ini jumlah yang sangat besar. Kami tidak bisa menyediakan uang tunai sebanyak itu dalam satu hari, ujar manajer bank, mencoba mencari jalan keluar. Nenek itu tetap tenang. Aku tidak meminta uangnya dalam bentuk tunai sekarang juga. Aku hanya ingin mentransfernya ke bank lain yang lebih menghargai nasabahnya, katanya dengan tajam. Manajer bank semakin panik. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bu, katanya dengan nada memohon. Kami bisa memberikan layanan khusus untuk ibu, bunga lebih tinggi, bahkan fasilitas prioritas. Namun, nenek itu hanya menggeleng. Aku tidak butuh perlakuan khusus. Aku hanya ingin diperlakukan dengan hormat, seperti nasabah lainnya. Tak peduli berapa jumlah uang yang mereka miliki, jawabnya dengan mantap. Kata-kata nenek itu menusuk tajam ke dalam hati setiap orang yang ada di ruangan. Pegawai teller yang tadi sombong kini benar-benar terlihat menyesal. Ia tidak pernah menyangka bahwa perlakuannya yang kasar tadi akan berujung pada masalah besar seperti ini. Semua orang di dalam bank kini hanya bisa menunggu dengan tegang, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Manajer bank itu masih berusaha menenangkan suasana. Wajahnya mulai memerah karena tekanan yang begitu besar. Jika nenek ini benar-benar menarik semua tabungannya, bukan hanya reputasi bank yang akan hancur, tetapi juga pekerjaannya yang bisa terancam. Ia mencoba sekali lagi membujuk dengan senyum kaku di wajahnya. Bu, mungkin kita bisa mendiskusikan ini lebih lanjut? Kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk ibu ke depannya. Namun, nenek itu tetap dengan pendiriannya. Bukan hanya aku yang seharusnya diperlakukan dengan baik, Nak. Semua orang yang datang ke bank ini berhak mendapatkan layanan yang sama. Jika hanya karena jumlah uangku besar kalian berubah sikap, itu artinya kalian tidak benar-benar peduli pada nasabah. Kalian hanya peduli pada angka dalam rekening mereka. Ucap nenek dengan nada yang tajam, membuat manajer bank terdiam. Beberapa pegawai kini merasa malu, terutama teller yang tadi bersikap kasar. Ia tak berani menatap nenek itu dan hanya bisa menunduk, menyesali perbuatannya. Seisi bank menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Semua yang ada di ruangan itu tahu, mereka telah melakukan kesalahan besar. Nenek pun mengambil buku tabungannya dengan tangan yang bergetar pelan. Aku akan datang besok untuk mengurus pemindahan dananya. Aku ingin semua uangku dipindahkan ke bank lain. Ini keputusan final, ujarnya mantap. Manajer bank tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kepercayaan nenek itu telah hancur, dan tidak ada promosi atau pelayanan istimewa yang bisa mengembalikannya. Dengan langkah pelan, nenek itu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia melangkah keluar, seorang pria muda yang sedari tadi memperhatikan kejadian ini tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia adalah seorang pelanggan yang tadinya juga mengira nenek itu hanya seorang nasabah biasa. Dengan rasa hormat, ia membungkuk sedikit dan berkata, "Ibu, saya sangat menghormati keputusan Anda.
Anda telah memberi kami semua pelajaran yang sangat berharga hari ini. Nenek tersenyum tipis dan mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Orang-orang yang tadi menertawakan dan meremehkannya kini hanya bisa menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Begitu nenek itu keluar dari bank, suasana tetap hening. Beberapa pegawai mulai berbisik satu sama lain, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah nenek pergi, manajer bank langsung bergegas ke dalam kantornya. Ia tahu ini bisa menjadi skandal besar jika sampai bocor ke publik. Ia segera memanggil semua pegawai untuk rapat mendadak. Dengan wajah serius, ia berkata, "Mulai hari ini, aku tidak mau melihat ada satupun pegawai yang memperlakukan nasabah dengan tidak sopan. Tidak peduli siapa mereka atau berapa banyak uang yang mereka miliki. Kita tidak bisa kehilangan nasabah lagi seperti tadi." Pegawai teller yang tadi menghina nenek itu kini benar-benar ketakutan. Ia menyadari kesalahannya dan merasa sangat menyesal. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Hari berikutnya, saat nenek kembali untuk mengurus pemindahan dananya, semua pegawai menyambutnya dengan penuh hormat, berharap ia berubah pikiran. Tapi nenek tetap pada keputusannya. Dengan satu tanda tangan, semua uangnya dipindahkan ke bank lain yang menurutnya lebih menghargai nasabah. Kisah nenek ini akhirnya tersebar luas. Beberapa nasabah lain yang mendengar ceritanya mulai mempertanyakan bagaimana bank itu memperlakukan mereka selama ini. Tidak sedikit yang akhirnya mengikuti langkah nenek itu, memindahkan tabungan mereka ke bank lain. Hari itu menjadi titik balik bagi bank tersebut. Mereka akhirnya sadar, kepercayaan nasabah lebih berharga daripada sekadar angka dalam rekening mereka. Tapi bagi nenek itu, ia hanya ingin satu hal sederhana, dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pemilik rekening. Dan dengan kepergiannya, ia telah memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Seorang nenek tua datang ke bank dengan langkah perlahan, hanya ingin mengambil uangnya yang tidak seberapa. Namun, perlakuan pegawai bank justru membuatnya merasa direndahkan. Mereka menatapnya dengan remeh, menganggapnya tidak penting. Tak ada yang tahu, di balik penampilannya yang sederhana, nenek ini menyimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan saat ia akhirnya berbicara, satu bank dibuat terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi?